Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas apa sih turunan fungsi aljabar. Mungkin sebagian orang sudah mengetahui apa itu turunan fungsi aljabar. Tapi sebagian orang belum mengetahui apa sih turunan fungsi aljabar. Nah, bagi yang belum mengetahui, mari kita akan mempelajari apa sih turunan fungsi aljabar. Jadi, turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Fungsi dari turunan itu sendiri yang sering kita ketahui adalah menghitung garis singgung pada suatu kurva atau fungsi dan kecepatan. Rumus fungsi ialah f sama dengan a u pangkat n. Jadi, rumus turunan fungsi aljabar ialah f aksen sama dengan n dikali a x pangkat n min 1. Di sini saya mempunyai alat peraga turunan fungsi aljabar yang saya beri nama adalah puan atau putaran turunan. Sebelum kita menggunakan alat peraga tersebut, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari puan ini dan bagaimana sih cara kerja puan tersebut. Jadi, tujuan dari puan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep turunan fungsi aljabar. Kedua, meningkatkan minat peserta didik terhadap fungsi turunan aljabar. Cara kerja alat peraga puan ini ialah lingkaran ketiga atau lingkaran yang paling besar digunakan sebagai derajat pangkat. Sedangkan lingkaran kedua atau lingkaran yang berada di tengah-tengah ialah digunakan sebagai menunjukkan nilai koefisien. Sedangkan lingkaran paling kecil atau lingkaran pertama digunakan untuk melihat hasil dari turunan fungsi aljabar. Di sini saya memiliki contoh soal ialah 4x pangkat 3. Nah, terlebih dahulu kita akan mencari nilai koefisiennya yaitu 4. 4. Terus pangkat 3 Jadi hasil dari turunan 4x pangkat 3 ialah 12x pangkat 2. Contoh lain adalah 7x pangkat 5. Terlebih dahulu kita akan mencari nilai koefisiennya yaitu 7. 7 pangkat 5. Jadi hasil dari turunan 7x pangkat 5 ialah 35x pangkat 4. Untuk mengetahui bagaimana sih cara pembuatan alat peraga buat tersebut atau putaran turunan, simak video berikut. Bahan yang saya gunakan adalah pertama kertas manila, kemudian kertas jilid tapi opsional ya, terus pipet, setelah itu kardus bukan atau kotak bekas. Bahan yang saya gunakan adalah gunting, pisau, penggaris, jangkar, lem, pensil dan spidol, kemudian uang. Pertama-tama kita akan membuat pola pada kardus berbentuk lingkaran yang berdiameter berbeda-beda.
berdiameter 40, 30, dan 25 cm. Kita akan membuat pola pada kertas manila sesuai dengan ukuran lingkaran tersebut. Berdiameter 40, 30, dan 25 cm. Buatlah lingkaran dari kertas jilid serta kertas manila yang berukuran dengan logam yang kecil sebanyak 36 buah dan logam yang besar sebanyak 24 buah. Lalu berilah nomor A, N 0 sampai 11. Lalu lemlah lingkaran dengan warna kertas karton yang sudah disediakan. Kemudian beri lubang di tengah lingkaran menggunakan pensil dan pipet. Buatlah lubang pada lingkaran yang berdiameter 25 cm dan 30 cm. Tempellah bulatan kecil yang sudah kita beri nomor pada lingkaran yang berdiameter 40 dan 30 cm. Kemudian satukan lingkaran-lingkaran menggunakan pipet kecil tersebut. Setelah itu alat peraga siap digunakan.